أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud dan mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan
dan pahala yang besar. Surat Al-Fat ayat 29. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang diutus kepada seluruh umat. Para sahabat dan pengikut Rasul bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi lemah lembut terhadap sesama mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu pula. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Orang-orang yang beriman selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk, tunduk dan ikhlas, mencari pahala, karunia dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tampak di wajah mereka bekas sujud, maksudnya ialah air muka yang cemerlang. Tidak ada gambaran kedengkian dan niat buruk kepada orang lain, penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersikap dan berbudi pekerti yang halus sebagai gambaran keimanan mereka. Mengenai cahaya muka orang yang beriman, Utsman radhiyallahu anhu berkata, adapun rahasia yang terpendam dalam hati seseorang, niscaya Allah menyatakannya pada raut mukanya dan lidahnya. Sifat-sifat yang demikian itu dilukiskan dalam Taurat dan Injil. Para sahabat dan para pengikut Nabi semula sedikit dan lemah, kemudian bertambah dan berkembang dalam waktu singkat, seperti biji yang tumbuh mengeluarkan batangnya, lalu batangnya bercabang dan beranting, kemudian menjadi besar dan berbuah, sehingga menakjubkan orang-orang yang menanamnya karena kuat dan indahnya, sehingga menambah panas hati orang-orang kafir. Kemudian kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, baik yang dahulu maupun yang sekarang, Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa mereka, memberi mereka pahala yang banyak dan menyediakan surga sebagai tempat yang abadi bagi mereka. Janji Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian pasti ditepati. Ciri ikhlas seseorang muslim adalah berkasih sayang kepada sesamanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 29,
yang disebutkan di atas. Dalam ayat yang lain menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyantun dan penyayang serta menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Sifat inilah yang perlu diteladani sebagai umat muslim. Salah satunya dengan saling bersilaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu amal soleh yang memiliki banyak keberkahan. Seseorang yang melakukan silaturahmi dengan baik akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ia juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Menurut Imam Nawawi, silaturahmi dapat diartikan sebagai berbuat baik kepada kerabat, bisa dengan bersilaturahmi dengan harta, memberikan bantuan, berkunjung, mengucapkan salam dan sebagainya. Saling berkasih sayang, bersilaturahmi adalah pola hidup umat Islam. Seorang muslim diperintahkan menjaga hubungan baik dan tidak boleh merusak hubungan dengan orang lain. Hari Raya Idul Fitri adalah momentum yang tepat untuk saling bersilaturahim. Alhamdulillah, kemarin di tahun 2021 Hijriah 1442 Hijriah kita sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, sehingga kita bisa bertemu lagi pada puasa di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang 1443 Hijriah 2222 Miladiyah. Amin ya rabbal alamin. Di saat pandemi seperti ini, kita dilarang berkumpul, kita dilarang berkerumun apabila mengunjungi saudara-saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Meski begitu, pandemi bukan halangan untuk bersilaturahmi. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk memutus silaturahmi, karena Allah melaknat orang yang sengaja memutus silaturahmi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa bertatap, berhubung dan melaksanakan silaturahmi. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Andaikan pandemi seperti ini terjadi 20 tahun yang lalu, kita belum punya sarana seperti sekarang. Meski tidak bisa bertemu dan berjabat tangan secara langsung, kita tetap bisa menjaga hubungan dan saling berkabar. Ada sebuah hadis yang menyebutkan setelah berjabat tangan bersalaman, dosa-dosa akan berguguran dari sela-sela jari. Lantas bagaimana jika silaturahim melalui media daring? Apakah masih mendapatkan keutamaannya? Dalam bersilaturahim ada istilah berjabat hati, musafahatul qalbi, dan berjabat tangan, musafahatul yadi. Apa arti berjabat tangan tetapi tidak berjabat hati? Justru inti dari bersilaturahmi adalah berjabat hati. Berapa banyak orang yang berjabat tangan tetapi di hati penuh dengan kebencian, kedengkian dan penyakit-penyakit hati lainnya. Saat ini kita cukup memberikan kabar melalui lisan, tulisan disertai dengan niat yang tulus. Tentu saja kita menginginkan bersilaturahim secara langsung, bertatap muka dan berjabat tangan.
Justru dengan keadaan yang terbatas ini, pahala yang akan didapat semakin banyak. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar kesulitan. Sekarang ini perlu biaya lebih banyak untuk membeli kuota data, membeli hadiah dan sebagainya. Tidak perlu merasa susah dengan keadaan ini. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Tidak semua orang bisa bersilaturahmi, bukan karena pandemi, tetapi karena ada penyakit di hati yang menghalangi untuk bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu hanya sebatas perjumpaan fisik, melainkan pertemuan dua hati. Berikut adalah penyakit hati yang bisa menjadi penghalang silaturahmi. 1. Sombong. Sombong adalah merasa diri baik dan menolak kebenaran. Orang sombong cenderung memuji, mengagungkan dan membesarkan diri sendiri. Ia menganggap dirinya paling tinggi dan memandang rendah orang lain. Sifat sombong, penyakit hati yang paling berbahaya. Orang yang memiliki sifat sombong biasanya gengsi untuk bersilaturahmi. Ia merasa mulia sehingga ia tidak berkewajiban mengunjungi saudaranya. Dalam pandangannya, orang lain yang seharusnya datang kepadanya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Yang kedua, hasad. Hasad atau hasud adalah sifat iri terhadap nikmat atau pencapaian orang lain. Artinya, seseorang yang memiliki sifat hasad tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, benci terhadap nikmat orang lain dan merasa bahagia jika orang lain menderita. Orang yang memiliki sifat hasad tidak suka jika ada orang lain yang lebih baik dari dirinya, baik dalam pangkat, kekayaan dan kepandaian. Yang ketiga, prasangka buruk. Penyakit hati yang berbahaya selanjutnya adalah prasangka buruk. Semua perbuatan orang lain akan terlihat buruk di matanya. Prasangka buruk biasanya akan diikuti dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan dengan kita membaca, kemudian memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan surat Al-Fat ayat 29, kita akan mempunyai sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan beliau juga senantiasa berkasih sayang kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat jin dan seluruh umat binatang dan tumbuhan. Semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.